Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkiono. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Teori belajar ada beberapa macam, yaitu satu, teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik, teori humanistik, dan teori sosiokultural. Oke, di sini saya akan membahas teori behavioristik. Teori behavioristik yaitu perubahan tingkah laku individu akibat stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Prinsipnya yaitu penguatan stimulus dan respon. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus-respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Penguatan tersebut terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan negatif dapat mengakibatkan perilaku berkurang atau menghilang. Kelebihannya yaitu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, yang mana dapat diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang dewasa, suka mengulangi, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi hadiah maupun pujian. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan teori belajar ini, dikarenakan murid hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Contoh dari teori pembelajaran behavioristik yaitu penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Selanjutnya yaitu ada teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, yaitu analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori belajar ini yaitu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Prinsip dari teori ini yaitu suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan. Pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Kelebihannya yaitu proses belajar yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Secara tidak sadar kita dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif. Kelemahan dari teori ini yaitu sulit dipahami dan tidak dapat digunakan di semua tingkat pendidikan. Contoh dari teori kognitif yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, seperti untuk bertanya, berkesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Selanjutnya ada teori konstruktivistik. Teori ini yaitu menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Teori konstruktivisme mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman, pengetahuan mereka sendiri, kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Prinsipnya yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif.
di mana belajar adalah proses membantu peserta didik, guru sebagai fasilitator. Kelebihan dari pembelajaran ini yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Selain itu, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa, agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena. Dan juga teori ini mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Kelemahannya yaitu penguasaan materi guru kurang memadai. Terlalu banyak bidang studi yang harus dipelajari dalam kurikulum, sehingga banyak guru yang mengajar di luar bidang studi sesuai kualifikasinya, sehingga penguasaan materi oleh guru kurang memadai. Contoh dari teori konstruktivistik yaitu saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa, dan juga kewenangan bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah teori humanistik. Teori humanistik yaitu mengenali diri sendiri, mencapai aktualisasi diri. Teori ini cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Prinsipnya yaitu menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan terasa aman untuk belajar. Dengan merasa aman, mereka akan lebih mudah dan bermakna proses belajar yang dilaluinya. Siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin dipelajari. Guru percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Kelebihannya yaitu selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipasif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Kekurangannya yaitu subjektif, pemikiran tidak berpusat. Karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas, konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi menghambat pembelajaran. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Contoh dari teori ini yaitu guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran, dan juga guru memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid. Selanjutnya yaitu ada teori sosiokultural. Teori sosiokultural menempatkan instrumental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Fungsi-fungsi mental yang tinggi dari seseorang diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Prinsip dari teori sosiokultural ini yaitu penggunaan alat berpikir seorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan mengakibatkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Kelebihannya yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui belajar dan berkembang. Dan juga proses belajar dan pembelajarannya berupa proses mengkonstruksi
pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kelemahan dari teori ini yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep. Belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Contoh dari teori sosial kultural ini yaitu pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda. Kedua yaitu pendidikan nonformal, yaitu pendidikan berbasis budaya, banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Dan juga pendidikan formal, yaitu sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.